Dan untuk mengenal lebih jauh mengenai bahaya kerja berlebih, saat ini di studio Newsline Metro TV sudah hadir ahli penyakit dalam, ada Dr. Richard Suwandi, spesialis penyakit dalam. Ya, Halo. silakan Dr. Richard bergabung dengan kami. Selamat siang dan terima kasih sudah hadir di studio, Dr. Richard. Dr. Richard, kalau melihat kejadian petugas yang meninggal begitu ya. Ini apakah bisa disimpulkan bahwa kelelahan yang luar biasa ini adalah menjadi penyebab utama? Bisa Anda jabarkan lebih jauh? Sebenarnya jawabannya itu bisa ya dan bisa tidak. Karena apakah kelelahan saja bisa menyebabkan seorang manusia itu meninggal karena akibat bekerja, itu kasusnya jarang sekali. Tapi kita balik lagi, kita lihat sebelum melihat kelelahan seperti apa, kita balik lagi ke standar jam kerja internasional. Serikat Pekerja Internasional atau ILO sudah mengatakan bahwa jam kerja yang diharuskan itu maksimal 48 jam dalam seminggu atau 8 jam saja sehari. Kalaupun seseorang mau bekerja lembur, disarankan tidak melebihi 1,5 jam setiap harinya atau 45 jam saja dalam 1 bulan. Itu standar untuk orang yang sehat ya sebenarnya. Itu standar untuk orang yang sehat dengan usia produktif. Kalau faktanya saya bandingkan dengan data-data petugas KPPS ini, saya lihat jam kerja petugas KPPS ini rata-rata berdasarkan data yang saya dapatkan antara 13 sampai 48 jam mereka bekerja. Bahkan sampai 48 jam. Sampai 48 jam. Dan rata-rata usia bekerjanya adalah usia 40 hingga di atas 60 tahun. Betul. Saya rasa ini menjadi faktor kenapa yang tadinya hanya kelelahan biasa tidak akan menimbulkan kematian bisa meningkatkan angka kematian petugas-petugas KPPS sampai setinggi ini sampai saat dan ini. kalau kita lihat itu umurnya beragam ya, ada yang 20-an bahkan 60-an begitu ya. Tapi apa sih Dok yang terjadi pada tubuh kita pada saat seseorang itu mulai kelelahan dan kurang tidur begitu? Iya, pada dasarnya yang terjadi pada tubuh kita itu terjadi pada semua tubuh. Karena perubahan yang terjadi pada saat seseorang bekerja terlalu banyak itu terjadi secara hormonal. Pada saat seseorang bekerja di luar batas jam-jam yang disarankan itu, penelitian sudah membuktikan akan terjadi peningkatan hormon-hormon stres. Di antaranya hormon katekolamin, dia mensekresi epinefrin, Itu organ-organ apa saja yang terkena? Organ vital apa saja? Itu organ-organ yang semua kena. Tapi hormon ini sebenarnya tujuannya baik. Di saat seseorang manusia ini mengalami stres, hormon-hormon ini akan meningkatkan performanya. Dia butuh untuk performa ekstra, badan kita akan bisa menyediakannya. Tekanan darah kita akan naik, gula darah naik, kolesterol naik, tujuannya untuk sumber energi, metabolisme kita naik. Dalam jangka pendek, hal ini tidak masalah. Karena memang Tuhan mendesain badan kita seperti itu. Kita bisa menghadapinya. Tapi apabila ini dilakukan dalam jangka panjang, atau dalam stres yang tinggi sekali, seperti pada petugas KPPU ini kan katanya sampai 48 jam nggak tidur. Nah, ini bisa berlebihan. Kondisi berlebihan ini bisa memicu penyakit-penyakit yang tadinya tidak ada menjadi ada, atau penyakit-penyakit yang sudah ada menjadi lebih berat. Jadi triggernya gitu kan. Tapi sekarang gini, kalau kita lihat sudah pasti tanggung jawabnya besar. Apalagi tadi dikatakan stres, itu tekanannya juga luar biasa. Apa sebetulnya formula yang harus dilakukan? Mengingat tadi Anda juga mengatakan, iya nih data yang kami dapatkan itu usia petugas tersebut justru sudah senior lah katakanlah demikian. Yang harus dilakukan bentuk preventifnya itu seperti apa Dok? Sebenarnya banyak advice-advice-nya. Ada yang mengatakan minum vitamin, olahraga yang cukup, tidur yang cukup. Boro-boro katanya olahraga untuk ngecek surat suara saja udah berapa lama? Itu betul sekali. Jadi yang sebagai seorang tenaga kesehatan yang saya bisa sarankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih bekerja di luar batasan jam yang tadi disebutkan, tidak ada satupun makanan, vitamin, pola olahraga, pola manajemen waktu yang seefisien apapun yang bisa menghindari Anda dari efek samping atau komplikasi-komplikasi penyakit akibat kelebihan kerja. Pengobatan utamanya adalah harus dikurangi jam kerjanya. Itu yang paling utama. Meskipun apakah bisa membantu? Mungkin bisa membantu. Tapi jangka panjangnya, efek sampingnya akan tetap kena kalau tidak diperbaiki. Dokter Richard, kalau misalnya ya katakanlah kita memang kurang tidur, kemudian jantung memompa jauh lebih keras daripada biasanya begitu ya. Nah, berarti pada saat seseorang kelelahan apapun itu penyebabnya, yang menyebabkan kematian, penyebab kematiannya itu adalah apa? Henti jantung atau justru oksigen yang masuk ke paru-paru yang kurang? Yang mana Dok? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi kebetulan yang paling kasus ini bukan kasus pertama. Di negara-negara dengan etika kerja yang tinggi seperti di Jepang, rata-rata orang Jepang itu bekerja 60 jam seminggu, dengan jam lembur itu bisa sampai 150 jam dalam sebulan.
angka kematian mendadak pada usia produktif tanpa diketahui penyebabnya tinggi sekali. Makanya di sana dilakukan penelitian dari sekian banyak yang meninggal, dan ternyata diketahui penyebabnya itu 50% akibat stroke. Baik pecah pembuluh darah ataupun sumbatan pembuluh darah. 35% sisanya adalah henti jantung. Baik karena serangan jantung ataupun henti jantung tanpa penyebab yang tidak diketahui. 15% sisanya tidak diketahui secara pasti sampai saat ini juga. Tapi pertolongan pertama yang ketika kita menemukan fakta atau kejadian di lapangan bahwa ada kelelahan atau mungkin kita sendiri, itu apa yang harus pertama kali dilakukan? Pertolongan pertama. Tanda-tanda kelelahan itu biasanya sampai terjadi suatu kejadian yang berat, yang katastrofik sekali, itu biasanya tidak ada gejala. Pasien-pasiennya hanya mengeluh seperti yang tadi, mengeluh lelah, pusing, sakit, kadang-kadang sakit mah mungkin, atau lehernya terasa tegang. Nah, ada juga kasus-kasus yang dimana mereka sudah lelah, tapi ketika diberikan waktu istirahat, mereka tidak bisa istirahat. Mereka karena saking capainya, mereka tidak bisa istirahat. Kondisi-kondisi seperti ini selain harus disadari oleh si pekerja sendiri yang biasanya tidak disadari, harus juga disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Dan yang paling penting adalah, lu kayaknya kecapean, Anda sepertinya terlalu capek, Anda harus berobat. Itu yang paling pertama. Berarti memang penting sekali untuk melihat atau mendengar tanda-tanda dari tubuh kita ya, karena kita sendiri yang bisa merasakan. Baik, Dr. Richard Suwandi, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami. Semoga bermanfaat untuk Anda pemirsa.